大家早上好，今天6月15号，欢迎来到美都新闻，我是李念玲，是你今天的主持人。今天呢，我跟黄顺芳给你今天的消息。大家早上好，欢迎来到美都新闻联播，我是黄顺芳，也今天的主持人。好，今天我要给大家一个出马来西亚的新闻，这就是关于新冠肺炎疫情。因为这个病毒再来到了马来西亚，所以今天马来西亚的学生们再次上网课。Nadu Mohamed 是教育部高级的部长，也通知从6月13号，所有的学校都是在家上网课。 Mengambil kira situasi semasa, Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat ketetapan bahawa untuk tempoh 25 hari persekolahan ini kita akan laksanakan PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Dan ketetapan ini juga diguna pakai untuk semua sekolah swasta, sekolah antarabangsa dan sekolah expatriate. Nadu Mohamed 表示，居家学习会继续到7月中旬的学校假期，到时候教育部会在假期结束前宣布开始的季节。学校在下个星期开始前，当局会派发4万多台手提电脑给有需要的学生。据今年制完毕的考试会在明年3月开始进行，据考试延笔试只是落在2月。好，接下来是从台北的新闻，还是关于新冠肺炎疫情。为了对抗疫情，台湾有超过了60万人在家进行2周的自我隔离。卫生部门在万华地区也建立了测试地点，居民可以免费获得新冠病毒测试。诸位中心还宣布19号临时期暂缓维持有中华民国居留证非本国籍人士入境，以及暂停旅客来台专辑措施是6月18号为止，将会是疫情以及这行共同调整。因为疫情，台北市和新北市高中以下的学校暂停这个教学活动到5月28号，包括了幼儿园、补习班等等。好，今天我们有3个从马来西亚、台北还有印尼的受访者。好，那么今天我们就直接采访我们的3个受访者。Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, kami adalah pembawa berita dari Metro Suwan. Saya adalah Evi Agustini, dan di sini saya bersama dengan rekan kerja saya, yaitu Bella Yesiska. Bisakah Anda memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu? Selamat pagi, nama saya Ilana Tania Chandraeng. Saat ini saya adalah mahasiswa di Monash University Malaysia. Saya berasal dari Pontianak, Indonesia, dan saat ini saya menetap di Malaysia. Baik, tanpa basa-basi lagi, kami akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada Anda. Baik, pertanyaan pertama adalah, apa sajakah kelebihan dan kekurangan yang dapat Anda jumpai selama proses belajar online di rumah? Selama proses belajar online di rumah ini, saya lebih merasakan banyak batasannya atau kekurangannya. Pertama, saya merasa tidak layak membayar biaya sekolah dengan jumlah yang sama, karena saya kurang berinteraksi secara fisik dengan orang-orang dan memanfaatkan kesempatan saya untuk memperluas jaringan saya. Selain itu, saya juga merasanya kurang interaksi secara verbal atau isyarat kepada orang lain, seperti guru dan teman, terutama ketika melakukan proyek kelompok dengan orang asing, menyebabkan gaya belajar yang tidak efisien. Selain itu, saya tidak memiliki motivasi belajar online sendiri karena saat ini saya hanya tinggal sendirian di apartemen saya. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan Anda mengenai penyampaian materi yang diberikan oleh guru Anda saat proses belajar di rumah? Menurut saya, cara guru saya
dalam menyampaikan materi pembelajaran tidak seefisien yang seharusnya. Karena dari Monash University-nya sendiri memiliki banyak siswa internasional. Oleh karena itu, beberapa guru lebih memilih untuk menyampaikan materi pembelajaran melalui video yang telah direkam sebelumnya. Sebenarnya hal itu adalah cara yang baik, karena siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Namun hal tersebut tidak seefektif karena tidak dapat memotivasi saya untuk belajar lebih giat. Baik, pertanyaan ketiga adalah, menurut pendapat Anda, apakah ujian yang dilakukan secara online sangat efektif dalam mengukur kemampuan belajar Anda? Sebagai mahasiswa bisnis, saya tidak memiliki banyak ujian selama studi online ini. Ujian tersebut diubah menjadi laporan atau esai yang kadang-kadang sangat merepotkan bagi seorang mahasiswa. Namun, jika saya memiliki ujian di masa mendatang, saya akan mengatakan bahwa hal itu sangat tidak efektif karena tidak dapat mengukur kemampuan saya sendiri, karena ujian online itu memiliki persentase kecurangan yang sangat tinggi. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan keempat. Bagaimana menurut Anda jika belajar di rumah ini dilanjutkan hingga waktu yang belum bisa ditentukan? Sebenarnya saya sangat berharap jika pandemi ini segera berakhir, karena belajar online sendiri itu sudah merusak kesempatan saya untuk menikmati belajar di luar negeri. Selain itu, jika saya sudah lulus ke depannya, hal itu akan sangat mempersulit saya dalam mencari pekerjaan di luar negeri. Baik, pertanyaan terakhir adalah, ketika belajar online, apakah Anda masih pergi keluar? Kalau iya, apa saja kegiatan yang Anda lakukan di luar? Ya, setidaknya 1-2 kali seminggu saya akan pergi keluar. Hal ini untuk bertujuan untuk melakukan pekerja paruh waktu saya, kadang untuk membeli bahan makanan mingguan atau bulanan, dan juga untuk berolahraga. Oke, terima kasih kepada Ibu Ilena Tania telah meluangkan waktunya untuk mau kami wawancara pada pagi hari ini. 早上好，女士，我们介绍一下，我们是美都新闻的主持人，我是燕玲和我的同事黄顺芳。你能先介绍一下你自己吗？大家好，我是徐金燕，然后我是印尼侨生，现在是在台湾读书，在中兴大学。好的，废话不多说，我们将向您问一下问题。第一呢，是在上网课中，对你来说有什么优点和缺点？优点，第一，节省应数时间，然后第二，上课的时候听比较清楚，第三，有些课程影片反复观看，所以会比较懂。然后缺点，第一是想睡觉的感觉，然后第二，网络问题，有时候网络可以突然停止或变很慢。第二个问题，对你来说，你对老师们给你讲课和学习材料的时候有什么看法？不方便，有点难懂，因为有时候我们需要用黑板画一些东西。由于远距离学习，老师就从 PPT 而已来解释。接下来是对你来说，在网上考试与你提高学习能力有没有有效？话说没有，因为大部分考试用 Open Book，所以可以在网络上找答案。不能 Open Book 的话，就可以偷偷看书。因此，老师也做更多题目，跟他们解释的题目有点不像，所以不能看书，感觉有点辛苦。第四个问题，如果这件上网课还继续到5学期，你有什么看法呢？我自己不喜欢，但因为疫情的关系，所以学校也没办法要用这个方法。可是我认为考试可以还到小考、作业、报告或者学到的东西的文章之类，我觉得比较高效。
最后的问题是，当疫情时，你有没有出去？如果你一般干什么？当然有去买食物跟需要的东西。好的，谢谢你了，已经抽出你的时间来到我们的采访。Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, kami adalah pembawa berita dari Metro Sinwan. Saya adalah Evi Agustini. Di sini saya bersama dengan rekan kerja saya, yaitu Bella Siska. Pertama-tama, bisakah Anda memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu? Halo, nama saya Julita. Saya sekarang sedang menempuh jenjang perkuliahan di Universitas Tanjung Pura, tepatnya di FKIP, jurusan Bahasa Mandarin. Saya berasal dari Pontianak. Oke, tanpa basa-basi lagi, kami akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada Anda. Pertanyaan pertama, apa sajakah kelebihan dan kekurangan yang dapat Anda jumpai selama proses belajar mengajar online di rumah? Kelebihan yang saya jumpai saat belajar online adalah yang pertama, hemat waktu dan biaya. Karena dengan belajar online, saya tidak perlu bangun awal untuk persiapan ke kampus, tidak perlu menempuh perjalanan untuk ke kampus, dan juga hemat biaya bensin, biaya makan siang, biaya tugas, dan lain sebagainya. Yang kedua, mendapatkan pengalaman suasana belajar yang baru dan cukup menyenangkan. Karena dengan belajar online, guru tidak lagi menggunakan papan tulis, spidol, proyektor, dan lain sebagainya untuk mengajar kita. Dengan belajar online, kita lebih diarahkan menggunakan internet dan belajar melalui video, audio, PPT, dan lain sebagainya, sehingga menjadi lebih cukup menarik daripada belajar secara langsung di kampus. Yang ketiga, lebih praktis, karena dengan belajar online, kita tidak perlu bertemu dengan guru, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dimanapun. Yang selanjutnya lebih alternatif selama social distancing. Karena dengan belajar online, kita tidak perlu bertemu langsung dengan yang lainnya. Sehingga dengan begini, kita tetap dapat menjaga kesehatan dan dapat membantu pemerintah dalam membatasi interaksi sosial untuk memutuskan rantai penyebaran COVID. Dan yang terakhir, penguasaan teknologi lebih meningkat. Karena dengan belajar online, kita diharapkan mampu menguasai teknologi. Sehingga penguasaan kita akan teknologi semakin hari akan semakin meningkat. Selanjutnya, kekurangan yang saya jumpai saat belajar online adalah yang pertama, ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang baik, seperti internet yang tidak stabil saat cuaca tidak mendukung, atau mati lampu maupun kuota yang tiba-tiba habis saat belajar sedang berlangsung. Yang kedua, adanya gangguan saat proses belajar mengajar, atau tidak fokus saat proses belajar mengajar berlangsung. Dikarenakan kita belajarnya di rumah, maka adanya gangguan dari lingkungan sekitar kita tidak dapat dilihat juga. Mau atau tidaknya pasti akan terjadi. Selanjutnya, berkurangnya interaksi dengan pengajar. Dengan hal ini sulit bagi kita untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang belum kita pahami. Dan yang terakhir, pemahaman terhadap materi yang kurang. Karena setiap orang memiliki tingkatan pemahamannya yang berbeda-beda. Beberapa orang mungkin dapat menangkap materi lebih cepat, namun ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama sampai benar-benar paham. Bahkan ada juga yang membutuhkan penjelasan dari orang lain agar dapat memahami materi yang dipelajari. Baik, pertanyaan kedua adalah bagaimana tanggapan Anda mengenai penyampaian materi yang diberikan oleh guru Anda saat proses belajar di rumah? Menurut saya cukup baik. Ada dosen yang memang sudah mempersiapkan materi dari jauh hari, sehingga dari cara penyampaiannya bagus, mudah dipahami dan tersusun. Dan ada juga beberapa dosen lainnya, karena kurangnya pemahaman cara menggunakan internet, maka proses penyampaian materi juga mengalami gangguan dan sulit untuk dipahami. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga. Menurut pendapat Anda, apakah ujian yang dilakukan secara online ini sangat efektif dalam mengukur kemampuan belajar Anda? Menurut saya kurang efektif, karena dengan ujian secara online bisa saja ada yang mencari jawabannya di internet, dan ada juga yang ujiannya sistemnya open book. Tidak ada pengawasan yang ketat seperti di kelas dan lain sebagainya, sehingga menurut saya ujian secara online ini kurang efektif dalam mengukur kemampuan belajar kita. Baik, pertanyaan keempat adalah bagaimana menurut Anda jika pelajaran di rumah dilanjutkan hingga waktu yang belum ditentukan? Menurut saya, jika keadaan masih tidak memungkinkan untuk belajar di kampus, maka saya tetap akan mengikuti anjuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan belajar di rumah saja. Karena dengan begini, kita akan membantu pemerintah untuk
untuk memutuskan rantai penyebaran COVID ini. Memang tidak senyaman belajar langsung di kampus, tapi kita tetap harus ingat kesehatan jauh lebih penting dari segalanya. Jika kita terpapar COVID, maka otomatis keluarga yang dekat sama kita juga akan terpapar juga. Dengan hal ini bukan membantu, malah mempersulit pemerintah. Oke, pertanyaan terakhir. Ketika belajar online, apakah Anda masih pergi keluar? Kalau iya, apa sih yang dilakukan? Masih, tapi sangat jarang. Biasa saya kalau pergi keluar hanya memang dalam keadaan terdesak saja, seperti ke kampus mencari buku pelajaran, konsul dengan dosen pembimbing, mengumpulkan clears, membayar uang kuliah, rumah keluarga, beli barang yang dibutuhkan, atau ke rumah teman ambil barang. Itu saja sih. Baik, terima kasih kepada Ibu Julita yang telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. 从3个受访者的答案对他们来说，在上网课的缺点有很多，比如是第一，跟老师们或者朋友们的互动太少；第二，学习过程中的干扰，比如是网络一直掉线，或者周围环境的干扰；第三，有想睡觉的感觉；第四，对老师的材料不太懂。然后呢，不集中。然后呢，对他们来说，老师给的材料比不上在上课有效，因为有些老师还是不太懂网络，所以他们一般给学生们意见 PPT、录音和视频。他们说这3件方式是更不能激励他们学习。然后关于在网上考试，他们都说要提供学习能力与在网上考试是无效的，因为学生们肯定在网站找答案的，或者偷偷打开书。后来他们都希望这疫情会很快结束了，因为对他们在国外上大学的会毁了他们享受出国留学的机会。最后呢，他们还是出去干一些很重要的活动，比如买必需品、打工或者去付学费。这就是我们今天给你们的消息，谢谢观看，早上好。